Shalom. Pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan sebuah persoalan dari konseling pastoral dan konseling kristis, di mana ada jemaat yang marah sama gembalanya. Karena apa permasalahannya ya? Kita sebenarnya kurang jelas juga, makanya akan datang gembala dan jemaat untuk menyelesaikan sebuah persoalan ini. Jadi jemaat ini saking marahnya sama pendeta, dia ngajak 19 orang lainnya juga untuk keluar dari gereja, keluar dari jemaat di sini. Makanya kita harus selesaikan secara bersama-sama, dan untuk itu saya mengundang Pak Gembala dan jemaat untuk datang ke tempat ini kita selesaikan. Shalom Pak. Shalom. Ya. Jadi gimana sebenarnya permasalahannya? Saya kemarin udah baca nih messenger dari Bapak. Oh, ternyata Bapak marah nih sama Pak Roy. Ya memang saya marah, Bu. Saya tersinggung. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi kenapa bisa tersinggung sampai akhirnya Bapak ngajak 19 teman-teman Bapak untuk keluar dari tempat ini. Yang saya tersinggung begini, Bu. Saya merasa tidak enak dengan Bapak Gembala karena saya punya masalah. Nah, masalah saya seharusnya urusan saya sendiri. Nah, banyak orang yang menceritakan tentang masalah saya kepada Bapak Gembala. Nah, ketika Bapak Gembala mengkhotbahkan, dia berkhotbah di atas mimbar, dia singgung tentang masalah saya. Nah, di situ saya tidak suka. Kalau sebagai seorang gembala, seharusnya dia sebagai orang gembala yang pintar, dia datang ke rumah saya supaya bisa sama-sama dengan saya untuk bagaimana bisa membuat sesuatu supaya ada jalan keluarnya. Bagaimana saya bisa keluar, bisa melewati masalah yang saya hadapi. Bukan berarti ketika di tempat beribadah, di situ Bapak singgung saya. Nah, di situ yang saya terimanya di situ. Jadi Bapak merasa tersinggung. Ya, saya merasa tersinggung dan saya tidak suka. Ya, jadi begini. Jadi itu sebenarnya saya sudah punya tujuan tertentu untuk datang ke rumah Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena saya sudah dengar banyak hal tentang Bapak dari jemaat yang ada. Jadi saya punya tujuan, sebenarnya saya tidak bermaksud tidak datang ke rumah Bapak untuk menyelesaikan secara empat mata begitu. Tetapi saya punya tujuan tertentu, saya punya rencana tertentu bagaimana saya sebagai gembala menyelesaikan masalah seperti ini. Ya, saya punya cara sendiri sebagai ya, kalau memang punya cara begitu, bukan berarti Bapak harus membawa-bawa nama saya ketika kita di tempat beribadah. Seharusnya kita keluar dari tempat beribadah, Bapak datang menghadap saya, supaya Bapak bisa konfirmasi dengan saya apa yang saya alami. Bukan berarti Bapak harus langsung omong di depan jemaat. Saya yang malu, Bapak. Seandainya kalau Bapak di posisi saya, pasti Bapak juga malu. Iya, begini. Saya. Jadi begini, Pak. Jadi begini, saya ketika saya berada di mimbar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu saya tidak ada niat untuk menyinggung perasaan Bapak. Jadi maksud saya di sini, kalau Bapak memang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan, berarti di situ Bapak sudah menyadari tentang kesalahan-kesalahan Bapak. Jadi masih ada kesempatan Bapak untuk kayak bertobat, bukan bertobat tetapi kayak ya menyadari kesalahan Bapak. Karena Bapak sempat tersinggung dengan apa yang saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu mengajarkan kita untuk memperbaiki setiap kelakuan kita, kesalahan kita, tingkah laku kita. Jadi kalau Bapak merasa tersinggung, berarti kebenaran firman Tuhan itu sudah menegur Bapak secara pribadi. Nah, itu yang perlu Bapak ketahui dari... Iya, Pak, tapi saya tidak terima, Pak. Saya rasa nama saya sudah diternodai, jadi saya tidak terima hal yang seperti itu, Pak. Saya merasa kayak diri saya tidak pernah dihargai oleh Bapak. Sedangkan Bapak sendiri yang setiap kali berkhotbah, Bapak harus katakan bahwa harus menghargai orang lain. Ketika orang lain punya masalah, kita harus membantu untuk bisa menyelesaikan bagaimana jalan keluarnya. Sedangkan Bapak sendiri yang menyinggung saya tentang kesalahan yang saya lakukan. Seharusnya Bapak punya cara berpikir bagaimana supaya Bapak bisa datang untuk kita bisa menyelesaikan masalah saya. Bukan berarti Bapak harus menyinggung saya. Di situ saya tidak terima, Pak. Ya, saya kan sudah bilang, saya tidak menyinggung Bapak. Saya cuma menyampaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saya juga sudah bilang bahwa saya punya tujuan, punya rencana tertentu untuk menghampiri Bapak atau datang kepada Bapak menyelesaikan masalah ini. Jadi saya bukan tidak
menghormati Bapak, saya bukan tidak mengasihi Bapak. Saya mengasihi Bapak. Justru karena saya mengasihi Bapak, ya saya mengambil beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bukan berarti saya menyinggung Bapak. Ya, supaya Bapak menyadari hal tersebut dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Ya, saya cuma mau satu yang saya sampaikan kepada Bapak. Nanti kalau lain kali Bapak, setiap kali kalau orang punya kesalahan, ketika Bapak tahu, Bapak jangan menyinggung orang itu. Karena kalau seandainya saya sendiri yang jadi gembala, dan Bapak jadi jemaat, dan ketika saya menyinggung Bapak, pasti ketika Bapak di posisi saya, pasti Bapak marah. Ya, jadi saya tidak suka hal yang begitu, Pak. Ya, itu kita akan menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, dan di sini kita berkumpul di tempat ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya menerima apa yang Bapak sampaikan kepada saya. Mungkin saya akan merubah cara khotbah saya, cara pengajaran saya dari jemaat-jemaat yang sering tersinggung seperti yang saya dengar dari Bapak sendiri. Ya, jadi seperti itu Pak Yoni. Jadi kan kita nih anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai kelapangan hati untuk menerima setiap kritikan dan masukan. Kayak yang tadi udah dijelasin sama Pak Roy, kayak Pak Roy ini gak sengaja untuk menyinggung, dia tidak bermaksud untuk menyinggung, dia hanya menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, dia hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, melalui Pak Roy ini, Pak Yungli ini mungkin merasa bukan tersinggung sebenarnya Pak. Bapak ini artinya sebenarnya tertegur. Bapak merasa, oh iya, kayaknya dia nyindir saya. Iya Bu, tapi saya merasa malu dengan teman-teman saya yang di samping saya. Apalagi ada begitu banyak jemaat yang ada di situ, pasti mereka punya pikiran tentang saya apa. Jadi saya merasa malu. Kayak yang tadi Pak Roy udah jelasin kan Pak, kayak itu namanya, itu berarti kita bisa berubah kalau kita udah menyadari setiap kesalahan kita. Itu berarti artinya tuh Bapak belum mati rasa, belum Roh Kudus masih bisa menegur Bapak, masih bisa mengingatkan Bapak bahwa Bapak salah. Akhirnya Bapak punya kesempatan untuk terus berubah. Jadi tidak ada Pak maksud dari Pak Roy untuk menyinggung Bapak. Seperti itu kan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Saya minta maaf atas perkataan saya atau segala tindakan tingkah laku saya yang mungkin menyakiti hati Bapak. Tidak. Saya minta maaf, dan kepada Ibu yang saya sudah merepotkan. Iya. Bapak ini ya, kita gunanya kita bermasyarakat di gereja seperti ini. Jadi biar setiap ada persoalan dan permasalahan kita omongin baik-baik dengan kepala dingin, dengan omongan yang kita udah tenang lah istilahnya. Jadi setiap persoalan bisa kita selesaikan sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Oke, kasih maaf ya Pak ya. Siap. Oke, Sudah selesai.